Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, tentunya teman-teman, di video kali ini aku ingin memberikan informasi yakni mengenai fungsi, jenis, dan beda antara paspor dan visa. Baik, tentunya bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa untuk support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Baik, langsung saja. Bagi teman-teman tentunya yang akan berpergian ke luar negeri, salah satu dokumen yang harus teman-teman siapkan ialah visa. Dan nantinya penggunaan visa ini sebagai dokumen wajib dan teman-teman perlukan ketika teman-teman akan tinggal di luar negeri, baik untuk kebutuhan liburan, pekerjaan, atau bahkan pendidikan. Selain itu juga tentunya dokumen ini merupakan kelengkapan lain yang tentunya teman-teman butuhkan selain paspor. Nah, lantas apa perbedaan antara paspor dan visa? Baik, tentunya teman-teman, visa adalah dokumen yang menjadi surat izin untuk teman-teman masuk ke suatu negara tertentu. Selain itu, tanpa adanya visa, maka setiap orang yang masuk ke negara asing bisa dianggap ilegal dan bisa saja terancam untuk dideportasi. Selain itu, tentunya teman-teman, dokumen ini diterbitkan oleh negara yang menjadi tujuan teman-teman. Penerbitannya ini melalui perwakilan negara tujuan yang berada di negara si pemohon melalui konsulat jenderal atau kedutaan asing. Dan selain itu juga, dokumen ini umumnya berisi izin untuk masuk dan keluar dari negara tujuan tersebut. Nah, selain itu juga tentunya teman-teman, visa akan berlaku selama periode waktu tertentu sesuai dengan tujuan teman-teman. Nah, jadi tentunya selain paspor yang teman-teman butuhkan saat teman-teman ingin berpergian ke luar negeri, ternyata visa menjadi salah satu hal yang penting juga yang harus teman-teman miliki saat teman-teman memutuskan untuk ke luar negeri. Nah, jadi tentunya teman-teman, dokumen visa ini diterbitkan oleh negara yang ingin menjadi tujuan teman-teman. Misalnya teman-teman ingin pergi ke negara Jerman, atau ke negara Paris, atau ke negara lainnya, nah maka teman-teman haruslah mengurus pengajuan visa ini di kedutaan dari negara tersebut. Nah, selain itu, jika teman-teman sudah memutuskan untuk pergi ke luar negeri tanpa menggunakan visa, tentunya teman-teman dianggap melakukan tindakan yang ilegal. Dan pasti teman-teman akan memiliki resiko untuk dideportasi atau bahkan di blacklist dari negara tersebut. Baik, selanjutnya teman-teman, salah satu hal yang membedakan antara paspor dan visa ialah pada bentuk dokumennya. Jika bentuk paspor yang teman-teman miliki adalah seperti buku, nah maka bentuk visa hanyalah berupa cap stempel yang nantinya akan ditempatkan pada paspor yang teman-teman miliki. Selain berbentuk cap stempel, saat ini tentunya ada juga beberapa negara yang menggunakan stiker sebagai bentuk visanya. Dan nantinya tentunya teman-teman, stiker ini akan ditempel pada lembar paspor yang teman-teman miliki. Selain itu juga tentunya baik pada cap stempel ataupun stiker, ada tulisan dari petugas yang berwenang yang akan menerangkan jika visa teman-teman tersebut telah sah dan bisa digunakan. Dan untuk itu tentunya untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan, saat ini tentunya bentuk visa sudah dilengkapi dengan hologram. Nah, jadi yang membedakan bentuk antara visa dengan paspor yang teman-teman miliki adalah dari bentuk dokumennya. Nah, jika teman-teman memiliki paspor, maka bentuknya akan seperti buku. Nah, jika teman-teman mengajukan visa, maka visa yang akan teman-teman peroleh ini bisa dalam bentuk cap stempel saja atau dengan stiker nantinya yang akan dikeluarkan oleh kedutaan dari negara tujuan teman-teman. Nah, jadi jangan sampai teman-teman salah dalam memahami bagaimana bentuk visa. Jadi visa itu hanya berupa cap stempel atau stiker yang tentunya nanti diberikan oleh pihak kedutaan di paspor teman-teman. Selain itu, tentunya teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas e-visa atau elektronik visa. Dengan cara mendapatkannya, teman-teman tinggal daftar untuk pengajuannya via website yang berlaku. Dan tentu nantinya teman-teman akan mendapatkan soft copy dari file dokumen tersebut. Nah, jadi itu yang membedakan visa dan paspor dari segi fisiknya. Yang selanjutnya adalah mengenai isi visa. Baik, tentunya teman-teman, dokumen visa ini akan menunjukkan apakah orang tersebut boleh masuk ke suatu negara atau tidak.
Dan selain itu, tentunya isi dari dokumen visa ini tergantung kebijakan dari masing-masing negara. Dan tentu ada beberapa negara yang hanya menggunakan cap stempel untuk visanya, akan tetapi ada juga beberapa negara yang visanya berisi informasi secara detail. Namun yang pasti teman-teman, tentunya di dalam visa yang teman-teman ajukan itu akan terdapat negara tujuan teman-teman, maksud kedatangan, terus kemudian juga ada masa berlaku dari visa tersebut. Nah, jadi tentunya teman-teman jangan berpikir bahwasanya ketika teman-teman mengajukan visa itu akan berlaku sama seperti paspor selama 5 tahun ya. Nah, jadi bukan seperti itu. Ada masa tenggangnya dan itu lebih singkat dari paspor biasanya. Dan selain itu juga tentunya teman-teman, fungsi dari visa ini sendiri pada dasarnya fungsi utama yaitu sebagai dokumen yang menunjukkan izin keluar masuk ke suatu negara. Selain itu juga fungsi ini akan berlaku bagi teman-teman atau orang asing yang akan masuk ke suatu negara. Sementara itu tentunya teman-teman bagi negara yang dituju, maka dokumen ini membantu untuk menjaga keamanan di wilayahnya. Nah, jadi jika teman-teman memiliki masalah dan membawa masalah itu ke negara tersebut, tentunya pihak setempat baik itu kepolisian maupun imigrasi akan berusaha mencari teman-teman di negara tersebut. Selain itu juga tentunya orang yang tidak memiliki dokumen visa tentu saja tidak bisa masuk ke negara lain dan bisa dianggap sebagai imigran gelap karena bisa saja tentunya yang bersangkutan ini mempunyai catatan kejahatan yang menyebabkan dia tidak diizinkan masuk. Nah, jadi tentunya jangan sampai teman-teman memiliki riwayat yang tidak baik. Selain itu juga tentunya tujuan dari visa ini adalah menjamin bahwasanya status teman-teman ini bukan termasuk ke dalam DPO atau daftar pencarian orang. Baik, yang selanjutnya adalah perbedaan antara visa dan paspor. Selain visa, tentunya teman-teman, salah satu dokumen yang juga teman-teman butuhkan ketika teman-teman ingin memutuskan untuk keluar negeri ialah paspor. Akan tetapi, kedua dokumen ini tentulah berbeda, terutama terkait tujuan penggunaannya. Baik, kita akan coba bahas terlebih dahulu mengenai visa. Jika dilihat dari fungsinya, visa merupakan surat izin untuk masuk ke suatu negara. Penjelasan tentang dokumen ini diantaranya ialah visa diterbitkan oleh negara tujuan yang akan teman-teman kunjungi. Dan tentu penggunaan dokumen ini hanya untuk keluar masuk negara tersebut. Selain itu teman-teman, bentuk visa ini berupa stempel ataupun stiker dan saat ini tentunya beberapa negara juga memberlakukan elektronik visa dalam bentuk soft file. Selain itu juga teman-teman tentunya visa mempunyai beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Dan yang terakhir, masa berlaku visa ini lebih pendek dari paspor yang teman-teman miliki. Nah, lantas bagaimana dengan paspor? Baik, fungsi utama paspor yaitu sebagai identitas atau tanda pengenal ketika teman-teman mengunjungi suatu negara. Dan tentu penjelasan tentang paspor diantaranya yang pertama, fungsi paspor ialah untuk memverifikasi identitas seseorang ketika akan memasuki negara tertentu. Dan selanjutnya, di dalam paspor akan berisi informasi lengkap berupa foto, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga keterangan fisik dari si pemilik paspor. Dan yang selanjutnya, paspor diterbitkan oleh pejabat resmi dari negara asal si pemilik paspor. Dan tentu digunakan untuk berpergian antar negara. Dan yang selanjutnya, ada beberapa jenis paspor di Indonesia. Perbedaan jenisnya ini tergantung pada siapa pemiliknya. Dan selain itu tentunya teman-teman paspor hijau ini untuk umum. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin berpergian atau liburan ke luar negeri, tentunya teman-teman akan memiliki paspor yang berwarna hijau. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah paspor milik para pejabat. Dan yang hitam ini adalah untuk para diplomat. Dan yang selanjutnya ialah masa berlaku paspor ini lebih panjang daripada visa. Dan tentu pada aturan terbaru, masa berlaku paspor ini mencapai 10 tahun. Nah, jadi jika paspor yang teman-teman miliki ini adalah berwarna hijau, maka paspor itu sudah dipastikan untuk umum. Jadi bagi teman-teman yang ingin berpergian atau sekedar jalan-jalan, atau sekedar mengunjungi keluarga, atau bahkan mungkin untuk sekolah atau pendidikan di luar negeri, tentunya teman-teman akan memiliki paspor yang berwarna hijau.
Nah, jika teman-teman adalah pemilik paspor berwarna biru, maka teman-teman terkategori sebagai pejabat yang ada di Indonesia. Nah, jika teman-teman memiliki paspor yang berwarna hitam, sudah jelas tentunya teman-teman ini adalah diplomat dari negara Indonesia. Baik, yang selanjutnya bagaimana dengan jenis visa dan kegunaannya? Baik, tentunya teman-teman visa memiliki banyak jenis. Perbedaan jenisnya ini tergantung pada fungsi dan kegunaannya. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada yang namanya visa transit. Visa ini tentunya teman-teman akan teman-teman gunakan ketika teman-teman sedang dalam perjalanan ke suatu negara, akan tetapi perlu melakukan transit di negara lainnya dalam waktu lebih dari 24 jam. Nah, jadi jika teman-teman memutuskan untuk membuat visa transit, ingat, transit yang teman-teman lakukan ini tidaklah dalam waktu yang lama, mungkin hanya 2 hari atau 3 hari. Nah, jadi tentunya teman-teman harus melanjutkan penerbangan dari negara tersebut. Yang selanjutnya adalah visa kerja. Nah, visa kerja ini teman-teman sesuai dengan namanya adalah dokumen yang akan teman-teman gunakan ketika teman-teman pergi dan tinggal di luar negeri untuk kebutuhan bekerja. Nah, jadi sesuai dengan namanya ini disebut dengan visa kerja. Yang selanjutnya adalah teman-teman visa turis. Nah, jadi teman-teman, dokumen dari visa turis ini yang paling banyak orang-orang gunakan. Karena memang surat izin ini akan digunakan ketika teman-teman ingin berpergian ke luar negeri hanya untuk sekedar liburan saja. Yang selanjutnya teman-teman ialah visa pelajar. Nah, jadi teman-teman hampir sama dengan visa pekerja. Tentunya jika teman-teman pergi dan tinggal di luar negeri untuk kebutuhan pendidikan, maka tentunya teman-teman juga akan membutuhkan dokumen visa ini agar bisa melanjutkan pendidikan di negara tersebut. Baik, yang selanjutnya ialah visa diplomatik. Tentu teman-teman, visa ini merupakan dokumen yang akan digunakan oleh orang yang mendapatkan tugas diplomatik ke negara lain. Misalnya sebagai perwakilan dari negara Republik Indonesia. Nah, jadi visa ini hanya digunakan sebagai delegasi suatu negara untuk kebutuhan diplomatik. Baik teman-teman, mungkin ini saja untuk di video kali ini mengenai apa perbedaan antara visa dan paspor. Karena berhubung juga dengan waktunya yang terlalu panjang, mungkin teman-teman akan merasa bosan dengan video ini. Nah, jadi aku memutuskan untuk membuat video selanjutnya di part 2. Di video selanjutnya ialah bagaimana tentunya proses atau cara membuat visa. Baik teman-teman, tentunya aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi dari aku ya. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.